Balasan menohok, Basuki Hadimulyono angkat bicara bantah pernyataan Anies Baswedan. Salah baca data untuk fitnah pembangunan era Jokowi, junjung SBY tapi tolak AHY. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Harus lihat detail, ya, saya punya skemanya. Saya nggak mau debat loh, saya tidak dididik untuk berdebat. Pak, ini kebutuhan yang maksud Bapak itu gimana, Pak? Ya. Sebenarnya saya ingin meluruskan, Mbak. Data yang disampaikan ada dalam di BPS itu, panjang jalan misalnya yang disampaikan di era Pak SBY 144 kilo. Itu artinya itu bukan berarti jalan yang dibangun 144 kilometer, Mbak. Tetapi itu sebenarnya data di BPS itu adalah data terkait dengan status jalan. Status jalan itu yang menentukan untuk nasional Kementerian PUPR, untuk provinsi itu adalah gubernur, untuk kabupaten atau kota itu adalah wali kota atau kabupaten setempat gitu. Artinya apa? Dari data-data itu sebenarnya adalah data status dan tidak menggambarkan hasil dari capaian pembangunannya. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Presiden Joko Widodo. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedir Hadian, menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik atau BPS. Anak buah Basuki Hadimulyono itu menerangkan, BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan provinsi ke jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya lagi punya jalan provinsi, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah, di tahun 2000 sekian nanti ada SK atau surat keputusan baru. Ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional. Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY, bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Artinya, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru. Jadi apa yang diungkapkan oleh Anies itu salah besar. Sok-sokan menghujat Jokowi dan menjunjung SBY, tapi malah kena tampal Kementerian PUPR. Dibuka lagi semua datanya, pahami dulu dong, Nis. Sepertinya Menteri PUPR Basuki Hadimulyono atau yang sering disapa Pak Bas ini juga sangat geram melihat tingkah laku Anies. Sepertinya kerjanya selama bertahun-tahun dinafikan oleh Anies. Kurang ajar bukan? Maka dari itu, Pak Bas memerintahkan dirjennya untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan. Sebenarnya bukan hanya peringatan, Pak Bas secara tidak langsung sudah mempermalukan Anies, menampar muka Anies bahwa ia tidak memiliki kualitas sama sekali sebagai capres. Memang sih semua jalan ada manfaatnya, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Namun rasa-rasanya sangat naif kalau dia hanya membandingkan begitu saja soal pembangunan jalan tol dan jalan gratisan. Sungguh tidak apple to apple perbandingannya. Jika dilihat dari manfaat yang diperoleh masyarakat dengan masifnya pembangunan infrastruktur, khususnya ribuan kilometer jalan tol. Lantas, bagaimana dengan jalan gratisan yang dipoles dan diperbaiki selama era Jokowi? Lalu bagaimana pula dengan jalan di Papua yang kudu dibuat dengan menembus pegunungan, yang selama era SBY disentuh pun tidak? Oh ya, jangan lupa pada era Jokowi ada gelontoran dana desa yang pastinya tidak sedikit. Pembangunan atau perbaikan jalan desa di seluruh Indonesia, apakah kilometernya nggak dihitung sama Anies? Oh, mungkin nggak sempat jalan-jalan ke desa karena terlalu nyaman duduk di kursi empuk DKI 1 ya Pak Anies?
Lagian, Anies ini sebegitunya menjunjung SBY, pembangunannya dipuja-puji. Tapi lucunya, masih menolak AHY sebagai cawapresnya. Hahaha, sehat Nis. Sebegitu naifnya Anies sampai harus menjilat nama besar SBY agar bisa meraih elektoral dari Demokrat, tanpa harus menjadikan AHY sebagai cawapresnya. Cuma mungkin begitulah strategi Anies dalam memecah logika bangsa ini. Dia tidak berpikir secara global, hanya parsial dengan mengkotak-kotakan alias membedakan jalan gratisan dan jalan berbayar. Kita nggak heran lah kalau dulu ada politik identitas yang mewarnai Pilgub Jakarta 2017 karena strategi memecah belah ala cara company pada masa lalu. Kok bisa ya? Nasdem kepincut sama model bakal capres kayak begini. Namun, biarkan sajalah, namanya juga sedang mencari simpati dari kader Demokrat dan PKS. Cuma untungnya soal korupsi pasti dia nggak berani bandingkan di era SBY dan Jokowi. Karena dalam kasus korupsi senilai 8 triliun, tersangkanya ada yang berasal dari Sekjen Nasdem juga. Waduh. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silakan langsung tulis komen Anda di kolom komentar ya. Modiar terkapar, skakmat Tuan Guru Bajang bikin Anies mingkem, sindir pembangunan jalan era Jokowi kalah dengan era SBY, TGB kasih fakta nampol. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Ya, itu fakta dan kenyataan realita politik kita ya, yang masih tadi, kalau ada orang kuat, ada orang yang dianggap bagus, ada orang yang bukan dari kelompoknya, ya harus disikat, harus dijegal, harus dihabisi agar tidak bisa menjadi capres. Dan itu sebuah realita yang harus dihadapi oleh koalisi perubahan maupun oleh Anies sebagai calon presidennya. Ya itu tentu ya harus siap lahir dan batin ya, ketika harus bertempur, harus berperang di pilpres, ketika harus berhadapan-hadapan dengan pihak kekuasaan. Lagi-lagi warganet dihebohkan dengan pernyataan Anies Baswedan yang menilai bahwa pembangunan di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lebih baik daripada era Joko Widodo. Hal ini pun langsung dibantah oleh netizen dengan nama akun Twitter @bluenoe81. Netizen tersebut menilai bahwa Anies adalah capres yang tidak melihat data ketika berbicara. Netizen tersebut lalu menunjukkan fakta bahwa jalan non-tol di era SBY hanya bertambah 3.941 km, sedangkan era Jokowi bertambah 8.395 km. Bahkan jalan tol era SBY bertambah 300 km, sedangkan era Jokowi bertambah 1.706 km. Jadi bisa dibilang, pembangunan jalan tol dan non-tol di era Jokowi hampir 3 kali lipat lebih banyak dari era SBY. Menurut saya sih gila aja ya membandingkan pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan SBY. 10 tahun SBY cuma lebih banyak gagal dibanding Jokowi. Sedangkan era Jokowi belum ada 10 tahun sudah bangun jalan, bendungan, waduk, dan berbagai macam infrastruktur luar biasa untuk tanah air. Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebut pembangunan jalan nasional non-tol di era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi. Hal itu diutarakan saat pidato dalam acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Sabtu 20 Mei 2023. Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang 1.569 km dari total jalan tol saat ini 2.499 km. Namun menurut dia,
Jokowi masih kalah jauh dengan SBY dalam hal pembangunan jalan yang tidak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya. Hal itu pun langsung disanggah Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi. Menurut Ketua Harian Partai Persatuan Indonesia itu, apa yang disampaikan Anies tidak utuh lantaran tidak menyertakan data pembangunan jalan desa yang menurut TGB ada lebih dari 316.000 km yang telah dibangun. Menurut TGB, jalan desa itu jauh lebih penting karena dampaknya terhadap masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. TGB mengatakan Jokowi juga sudah membangun lebih dari 1,5 juta meter jarak jembatan di tingkat desa. Ada lebih dari 500.000 unit air bersih, 42.000 lebih posyandu, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang konsen dari Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunan. Dengan demikian, kata TGB, jika menyampaikan data secara utuh dong, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 km, jauh banget di atas pembangunan jalan tidak berbayar di era SBY. Jika merujuk pada buku Induk Statistik Pekerjaan Umum tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada 2004 adalah 34.629 km. Kemudian Desember 2014, total panjang menjadi 38.570 km. Sebagaimana dikutip dari buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum tahun 2015. Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan oleh Menteri PU Joko Kirmanto bahwa selama kurun waktu 2004 sampai 2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km. Lalu berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021, total panjang jalan nasional non-tol bertambah 46.965 km. Hal itu tertera dalam buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR tahun 2022. Berdasarkan data dari ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era pemerintahan SBY bertambah cuma 3.941 km. Sedangkan di era pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Jadi bisa dibilang apa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan hanya sebatas benci kepada pemerintahan Jokowi. Asal jelekan Jokowi, puja-puji SBY. Maka dari itu wajar jika dia tidak pantas jadi presiden. Kapasitasnya aja hanya membandingkan kinerja era SBY dan Jokowi, yang kebetulan Jokowi menang jauh. Itu pun kalau datanya akurat, datanya aja palsu kok. Gak bener tuh. Jadi bagaimana menurut Anda?